Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light berniat mencari tahu mengenai keberadaan dari dewa jahat. Nah, kira-kira di episode kali ini, apa yang sebenarnya terjadi pada kakak Light begitu diserahkan pada salah satu master kerajaan iblis, dan apa yang dibahas oleh Light mengenai kerajaan iblis? Oke, dengan begitu daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Sebelumnya, pada pertemuan puncak di Kerajaan Sembilan, Diablo sempat berada dalam situasi yang benar-benar membuatnya terjepit. Ia harus memilih antara mempertahankan karir politiknya sebagai bangsawan elit kerajaan iblis atau mencari peluang terakhir yang mungkin masih bisa ia gunakan untuk menghadapi Light. Setelah berpikir keras, Diablo akhirnya teringat pada satu hal penting yang selama ini hampir ia lupakan, yaitu keberadaan kakak laki-laki Light bernama Els. Beberapa tahun sebelumnya, Els ternyata pernah menjadi salah satu budak manusia yang dikirim ke wilayah kekuasaan Diablo. Namun masalahnya, Diablo tidak membawa dokumen lengkap mengenai keberadaan Els ke pertemuan puncak. Itu berarti satu-satunya cara untuk memastikan semuanya adalah dengan kembali langsung ke wilayah kekuasaannya sendiri di kerajaan iblis dan mencari catatan yang relevan. Namun keputusan itu bukan tanpa risiko besar. Diablo sadar bahwa meninggalkan pertemuan puncak yang bahkan diadakan oleh negaranya sendiri akan memberikan noda besar pada catatan karirnya. Bagaimanapun juga, ia datang ke sana sebagai salah satu bangsawan elit yang mendampingi Foros, putra mahkota kerajaan iblis. Jika ia tiba-tiba menghilang di tengah acara penting seperti itu, maka reputasinya pasti akan rusak. Meski begitu, setelah mempertimbangkan semuanya dengan sangat serius, Diablo akhirnya memutuskan bahwa mempertahankan rahasia mengenai Light jauh lebih penting dibanding mempertahankan citra dirinya untuk sementara waktu. Baginya, kehilangan gelar bangsawan sama saja dengan kematian. Ia tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui kebenaran tentang Light. Diablo percaya bahwa meski karirnya akan terkena dampak buruk karena meninggalkan pertemuan puncak, dirinya masih bisa memulihkan semua itu nanti, setelah berhasil menyingkirkan Light untuk selamanya. Dengan tekad tersebut, Diablo akhirnya diam-diam meninggalkan Kerajaan Sembilan pada pagi hari sebelum pertemuan puncak dimulai dan langsung kembali menuju wilayah kekuasaannya di Kerajaan Iblis. Tujuannya hanya satu, yaitu menemukan Els dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam pertarungan hidup dan mati yang menurutnya tidak akan terhindarkan melawan Light di masa depan. Setelah menempuh perjalanan panjang, Diablo akhirnya tiba di mansion wilayah kekuasaannya sendiri dan langsung menuju ruang kerja pribadinya tanpa membuang waktu sedikit pun. Ia mulai membongkar tumpukan dokumen lama sambil mencoba mencari catatan mengenai seorang budak bernama Els yang seharusnya dikirim ke wilayahnya sekitar 2 tahun lalu. Tidak butuh waktu terlalu lama sampai Diablo akhirnya menemukan nama Els beserta biodatanya di dalam salinan daftar budak yang pernah disimpan. Sebagai seorang penguasa wilayah, Diablo memang diwajibkan mencatat seluruh orang yang tinggal di wilayah kekuasaannya, termasuk para budak yang menjadi tenaga kerja utama untuk menghasilkan kekayaan bagi wilayahnya. Setelah memastikan bahwa Els memang pernah memasuki wilayahnya, Diablo mulai mencari catatan terbaru untuk melacak keberadaan Els saat ini. Namun semakin lama ia membaca dokumen-dokumen tersebut, ekspresi wajahnya mulai berubah drastis. Diablo akhirnya menemukan sebuah laporan yang membuatnya langsung membeku di tempat. Dalam catatan itu tertulis bahwa Els telah meninggal karena hipotermia atau mati kedinginan sekitar setahun yang lalu. Diablo membaca laporan itu dengan penuh rasa tidak percaya. Menurut catatan resmi, Els termasuk dalam kelompok budak yang dibawa untuk membuka lahan pertanian, sebelum akhirnya dilaporkan mati membeku. Namun Diablo langsung menyadari ada sesuatu yang sangat aneh dalam laporan tersebut. Els dan para budak lainnya adalah pria-pria sehat yang biasa bekerja di alam terbuka. Sangat tidak masuk akal jika mereka mati kedinginan, apalagi bukan pada musim dingin. Meskipun budak manusia memang murah di mata para iblis, tetap saja dibutuhkan uang dan waktu untuk membeli serta melatih mereka agar bisa bekerja dengan baik. Tidak mungkin seseorang membiarkan budak yang masih produktif mati begitu saja tanpa alasan jelas. Di saat itulah, sesuatu dari dalam ingatan Diablo tiba-tiba muncul kembali. Ia segera membongkar beberapa dokumen rahasia lama sampai akhirnya menemukan catatan yang selama ini terlupakan. Saat membaca dokumen itu, wajah Diablo langsung berubah pucat karena akhirnya menyadari kenyataan sebenarnya. Els ternyata termasuk dalam kelompok budak yang pernah ia kirim kepada seorang master gila bernama Doc sekitar setahun yang lalu. Bisa dikatakan,
Dok sendiri dikenal sebagai seorang master yang menjalankan eksperimen mengerikan demi menciptakan masa depan baru bagi umat manusia. Namun, eksperimen tersebut pada dasarnya hanyalah penyiksaan brutal. Dok melakukan pembedahan hidup-hidup pada manusia untuk menyambungkan sel monster ke tubuh manusia demi menciptakan manusia super buatan. Eksperimen itu jauh lebih menyerupai praktik penyiksaan sadis dibanding penelitian ilmiah normal. Sebagai seorang penguasa wilayah, Diablo sebenarnya tahu persis apa yang dilakukan Dok terhadap para subjek eksperimennya. Namun Diablo tetap terikat kontrak untuk mengirim budak manusia sehat secara berkala kepada dokter gila tersebut. Sebagai imbalannya, para bangsawan seperti Diablo mendapatkan akses ke sihir penyembuhan tingkat tinggi yang jauh melampaui kemampuan ramuan biasa. Saat itu, Diablo memang memerintahkan bawahannya untuk memilih budak-budak paling sehat yang mereka miliki untuk dikirim kepada Dok. Dan tanpa disadari, Els ternyata ikut dimasukkan ke dalam daftar tersebut. Untuk menutupi keberadaan budak yang dikirim ke laboratorium Dok, para budak itu kemudian dicatat secara resmi sebagai orang mati. Dengan penyebab kematian dipilih secara acak. Dalam kasus Els, penyebab kematiannya ditulis sebagai hipotermia. Diablo sendiri saat menerima laporan itu setahun lalu hanya memeriksa jumlah budak yang dikirim tanpa benar-benar memperhatikan nama mereka satu persatu. Karena itulah ia gagal menyadari bahwa kakak laki-laki Light ternyata termasuk di dalam daftar tersebut. Kini setelah semuanya terlambat, Diablo mulai merasa panik. Jika Els dikirim ke laboratorium Dok setahun yang lalu, maka kemungkinan besar ia sudah mati sejak lama. Diablo sadar bahwa jika Els masih hidup, dirinya bisa menggunakan Els sebagai alat tawar-menawar untuk mengendalikan Light. Namun sekarang kemungkinan itu hampir mustahil. Hampir tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup selama setahun penuh. Meski begitu, Diablo masih belum sepenuhnya menyerah. Ia mulai berpikir bahwa mungkin saja setidaknya ia masih bisa mendapatkan jasad Els dari Dok untuk digunakan dalam negosiasi. Bahkan sisa tubuh seseorang pun mungkin masih memiliki nilai tertentu jika digunakan dengan benar. Namun di saat yang sama, Diablo juga mulai mempertimbangkan rencana lain. Jika semuanya benar-benar gagal, maka satu-satunya pilihan yang tersisa baginya hanyalah membunuh Light secara langsung. Diablo bahkan rela menghabiskan banyak uang untuk menyewa organisasi assassin demi menyingkirkan Light jika memang itu diperlukan untuk mempertahankan status dan masa depannya sebagai bangsawan. Semakin lama Diablo memikirkan semua itu, pikirannya mulai dipenuhi kebencian dan rasa takut. Dalam pandangannya, manusia hanyalah hama menjijikan yang tidak boleh dibiarkan mengancam masa depannya yang cerah sebagai bangsawan iblis. Saat itu, Diablo benar-benar mulai kehilangan kewarasannya. Satu-satunya hal yang ada di dalam pikirannya sekarang hanyalah bagaimana cara membuat Light bernasib sama seperti kakaknya, menjadi mayat yang tidak akan pernah bisa mengganggu hidupnya lagi. Sementara itu di Dungeon Abyss, Light sedang membaca laporan terbaru yang baru saja diberikan oleh Mei mengenai situasi terkini di kerajaan iblis. Sudah beberapa minggu berlalu sejak mereka kembali dari pertemuan puncak, dan selama waktu itu berbagai pergerakan mencurigakan mulai terdeteksi dari pihak Diablo. Sambil melihat sekilas isi laporan tersebut, Light mulai menyadari bahwa Diablo tampaknya sedang bergerak dengan sangat tergesa-gesa dan melakukan banyak aktivitas yang tidak biasa. Mei kemudian menjelaskan bahwa baik para pedagang milik mereka maupun agen rahasia yang sebelumnya telah disusupkan ke kerajaan iblis sama-sama mengonfirmasi adanya pergerakan aneh dari Diablo. Meski begitu, hingga saat ini mereka masih belum mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Diablo. Pada saat itu, informasi yang mereka kumpulkan berasal dari berbagai sumber. Selain para pedagang yang dipanggil melalui kartu Unlimited Gacha dan ditempatkan langsung di kerajaan iblis, mereka juga memperoleh laporan dari para pedagang biasa yang sering bepergian keluar masuk wilayah kerajaan tersebut. Sebenarnya Light sempat berniat memindahkan kelompok petualang Mohawk ke kerajaan iblis agar mereka bisa membantu pengumpulan intelijen secara lebih mendalam. Namun rencana itu gagal karena para Mohawk langsung ditolak masuk di perbatasan. Sejak Lilith berhasil memenangkan pemungutan suara pada pertemuan puncak dan resmi menobatkan dirinya sebagai ratu kerajaan manusia, Voros menjadi sangat murka hingga bersumpah akan menghukum Lilith beserta negaranya melalui jalur diplomatik maupun cara lain.
Akibatnya, kerajaan iblis mulai memperketat aturan masuk khususnya terhadap ras manusia. Para Mohawk sendiri benar-benar kecewa setelah ditolak memasuki wilayah tersebut, meskipun Light sudah mencoba menenangkan mereka dan meminta mereka untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun di sisi lain, Light juga sadar bahwa masih banyak urusan penting lain yang harus ia tangani sekarang, sehingga ia kembali memusatkan perhatiannya pada laporan May. May kemudian melanjutkan penjelasannya bahwa kerajaan iblis bukan hanya merasa kehilangan harga diri akibat kejadian di pertemuan puncak, tetapi mereka juga sangat menentang penuh kemerdekaan kerajaan manusia di bawah kepemimpinan Lilith. Karena itu, sangat besar kemungkinan bahwa pihak kerajaan iblis sedang menyiapkan berbagai bentuk pembalasan untuk mengganggu pemerintahan Ratu Lilith. Menurut May, peningkatan aktivitas para petinggi ras iblis menjadi tanda yang cukup jelas bahwa mereka sedang mempersiapkan sesuatu dalam skala besar. Sayangnya, intelijen yang mereka miliki masih terlalu terbatas untuk mengetahui secara pasti apa tujuan akhir dari gerakan tersebut. Light lalu mengingat bahwa Diablo sekarang telah memperoleh gelar bangsawan Viscount. Menurutnya, posisi baru itu mungkin membuat Diablo sedang berusaha menunjukkan kesetiaannya kepada kerajaan iblis dengan cara tertentu. Namun Light juga sadar bahwa semua itu masih sebatas dugaan, karena mereka belum memiliki cukup informasi untuk menarik kesimpulan pasti. Meskipun begitu, Light menegaskan bahwa jika mereka benar-benar ingin menghancurkan reputasi dan mental Diablo sepenuhnya, maka mereka harus mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Karena itulah Light langsung memerintahkan May agar seluruh operasi intelijen milik mereka mulai meningkatkan pengawasan dan mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai Diablo maupun para petinggi ras iblis lainnya. May pun segera menerima perintah tersebut dengan patuh. Setelah itu, Light tiba-tiba teringat pada kerajaan manusia dan bertanya apakah ada informasi baru dari pihak Lilith mengenai pergerakan kerajaan iblis. Dalam pikirannya, setelah resmi menjadi ratu, seharusnya Lilith mulai mengumpulkan informasi tentang musuh-musuh potensial untuk melindungi negaranya dari berbagai ancaman balasan. Namun setelah memikirkannya sejenak, May hanya menggeleng pelan. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada intelijen baru yang datang dari kerajaan manusia mengenai masalah tersebut. Bahkan agen rahasia milik Aoyuki juga mengonfirmasi hal yang sama. May kemudian menjelaskan bahwa Lilith saat ini terlalu sibuk mengurus ayahnya, membangun kembali struktur pemerintahan, serta menangani berbagai urusan yang berkaitan dengan kelompok pendukung kekuasaannya. Dalam kondisi seperti sekarang, secara realistis Lilith hampir tidak mungkin memiliki cukup waktu maupun sumber daya untuk fokus melakukan pengumpulan intelijen terhadap kerajaan iblis. Mendengar penjelasan itu, Light hanya bisa menghela napas pasrah dan mengakui bahwa May memang benar. Setelah menjadi ratu, Lilith telah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap seluruh mata-mata yang bekerja untuk kekaisaran Dragonut maupun kerajaan iblis di dalam wilayah kerajaan manusia. Bukan hanya para agen itu sendiri yang diusir, tetapi juga keluarga dekat hingga kerabat jauh, mereka turut disingkirkan demi memastikan tidak ada ancaman tersembunyi yang tersisa. Pembersihan tersebut bahkan menyebabkan banyak pejabat sipil maupun militer, baik tingkat atas maupun bawah. Untuk menutupi kekurangan tenaga kerja itu, Light dan kelompoknya sampai harus menggunakan kartu manusia untuk menggantikan posisi-posisi kosong tersebut. Namun sekalipun bantuan itu sudah diberikan, kerajaan manusia masih tetap kekurangan tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itulah Light akhirnya memahami bahwa Lilith benar-benar tidak memiliki waktu luang sedikit pun untuk memikirkan operasi intelijen terhadap negara lain. Meski begitu, Light tetap merasa khawatir terhadap kondisi Lilith. Bagaimanapun juga, hubungan mereka sudah jauh lebih dekat dari sekadar sekutu biasa. Ia tahu betapa berat beban yang sekarang harus dipikul Lilith sebagai penguasa baru kerajaan manusia. Karena itulah Light akhirnya memutuskan bahwa mereka perlu menghubungi kerajaan manusia secara langsung. Ia ingin memastikan sendiri bagaimana keadaan Lilith saat ini dan apakah semuanya masih berjalan dengan baik. Namun alih-alih langsung menghubungi Lilith, Light memilih menggunakan salah satu kartu telepati miliknya untuk menghubungi klon Yume yang saat ini bertugas sebagai pelayan pribadi Lilith. Beberapa hari kemudian, Light pun tiba di ibu kota kerajaan manusia dengan menyamar sebagai petualang bernama Dark, ditemani oleh Nemumu dan Gold yang berjalan di belakangnya. Setelah memasuki istana kerajaan, Yume langsung membawa mereka menuju kantor eksekutif milik Lilith. Namun sesampainya di sana, Light langsung dibuat terkejut melihat kondisi Lilith yang terlihat sangat lesu dan kelelahan.
Bahkan Lilith tampak tidak memiliki tenaga sedikit pun untuk bangkit dari balik mejanya yang penuh dengan tumpukan dokumen tinggi yang kemungkinan besar harus ia selesaikan hari itu juga. Lilith kemudian menyambut Light dengan suara lemah sambil meminta maaf karena tidak bisa menyiapkan penyambutan yang lebih layak untuknya. Namun Light sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Justru yang membuatnya khawatir adalah kondisi Lilith yang terlihat benar-benar tidak sehat. Light lalu menanyakan apakah Lilith benar-benar sudah cukup beristirahat. Mendengar pertanyaan itu, Lilith malah memberikan jawaban yang cukup mengkhawatirkan. Dengan mata yang hampir tertutup karena mengantuk, Lilith mengaku bahwa dirinya bahkan sudah tidak lagi menghitung berapa lama ia tidak tidur sejak beberapa hari terakhir. Ia berkata bahwa rasa kantuk sebenarnya lama-kelamaan menghilang selama terus meminum ramuan berkualitas tinggi agar tetap terjaga dan mampu menyelesaikan semua pekerjaannya. Bahkan Lilith sempat mengatakan bahwa kadang-kadang ia mulai melihat goblin menari bersama orc di sudut matanya, sambil merasa tubuhnya menjadi sangat ringan, seolah-olah akan melayang menemui sang dewi kapan saja. Perkataan itu langsung membuat Light sadar bahwa kondisi Lilith jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Melihat keadaan Lilith yang benar-benar seperti memaksakan dirinya hingga hampir runtuh karena kelelahan, Light langsung panik dalam hati. Ia pun segera merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kartu gacha. Setelah kartu itu diaktifkan, muncul sebuah botol berisi pil khusus di tangannya. Ketika Lilith bertanya benda apa itu, Light menjelaskan bahwa pil tersebut adalah pil anti tidur yang dapat membuat seseorang tetap terjaga sepanjang hari tanpa perlu tidur dan tanpa memberikan efek samping berbahaya. Light kemudian meminta Lilith untuk segera meminumnya. Yume palsu yang berada di sana langsung mengambil pil itu dari tangan Light dan menyerahkannya kepada Lilith. Awalnya Lilith masih mencoba menyangkal dan berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Tetapi Yume dengan tegas memintanya berhenti memaksakan diri dan segera meminum obat tersebut. Dalam hati, Light mulai menyesal karena merasa seharusnya ia datang memeriksa Lilith lebih awal. Jika saja ia datang lebih cepat, mungkin Lilith tidak akan memaksakan dirinya bekerja tanpa tidur sampai mulai berhalusinasi. Untungnya, setelah meminum pil anti tidur tersebut, kondisi Lilith perlahan kembali stabil. Kini ia duduk di sofa dengan ekspresi jauh lebih segar dibanding sebelumnya. Lilith bahkan mulai meminta maaf karena telah memperlihatkan sisi dirinya yang sangat kacau di depan Light. Namun Light sama sekali tidak mempermasalahkannya. Ia mengatakan bahwa dirinya mengerti betapa berat beban pekerjaan yang sedang dipikul Lilith sekarang, dan justru merasa bersalah karena tidak memberikan pil itu lebih cepat agar Lilith tidak perlu mengalami semua tekanan tersebut sendirian. Mendengar hal itu, Lilith langsung panik dan berkata bahwa masalah yang dialaminya sebenarnya bukan sesuatu yang penting dibanding semua bantuan yang telah diberikan Light selama ini. Setelah suasana mulai sedikit tenang, Light langsung menanyakan apakah Lilith memiliki informasi baru mengenai pergerakan kerajaan iblis. Light menjelaskan bahwa pihaknya mendengar ada aktivitas mencurigakan di antara para petinggi ras iblis, tetapi mereka masih belum mengetahui apa yang sebenarnya sedang direncanakan. Sayangnya, Lilith mengaku bahwa dirinya juga hampir tidak memiliki informasi mengenai hal tersebut. Saat ini ia terlalu sibuk memperkuat kekuasaannya sendiri setelah berhasil menggulingkan ayah dan kakaknya dari tahta kerajaan. Lilith lalu menjelaskan bahwa Chloe saat ini masih berada dalam tahanan rumah di kediaman kedua keluarga kerajaan karena menolak menyerahkan posisinya begitu saja. Selain itu, masalah menjadi semakin rumit karena faksi pendukung Chloe ternyata masih belum sepenuhnya hilang dan masih berusaha mengembalikannya sebagai penguasa sah kerajaan manusia. Meski Lilith telah memenangkan semuanya secara resmi melalui prosedur yang benar di pertemuan puncak, ancaman pemberontakan dari para loyalis Chloe masih tetap ada. Sementara itu, mantan raja memilih meninggalkan ibu kota dan menjalani hidup pensiun di kota lain. Namun menurut Lilith, setelah terbebas dari tanggung jawab sebagai raja, ayahnya justru berubah menjadi jauh lebih buruk. Dengan wajah muram, Lilith mengaku bahwa ayahnya sekarang menghamburkan banyak uang untuk berbagai kesenangan mewah. Bahkan ia sering menjadi pelanggan wanita malam kelas atas dan terus memberikan hadiah mahal kepada wanita tersebut sampai berniat menjadikannya istri baru. Bagi Lilith, semua itu sudah benar-benar keterlaluan. Light sendiri sadar bahwa masalah keluarga kerajaan seperti itu berada di luar kemampuannya untuk ikut campur, sehingga ia memilih mengalihkan pembicaraan ke hal lain.
Light kemudian bertanya mengenai Claw dan para pendukungnya yang masih mencoba memberontak. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk menghentikan mereka sebelum masalah itu berkembang menjadi lebih besar. Namun Lilith langsung menolak dengan tegas. Menurutnya, masalah tersebut adalah urusan internal kerajaan manusia dan ia tidak bisa terus bergantung pada bantuan Light untuk menyelesaikan semuanya. Mendengar jawaban itu, Light akhirnya memahami keputusan Lilith dan memilih untuk tidak memaksakan bantuan lebih jauh lagi. Ia sadar bahwa sebagai ratu baru, Lilith juga ingin membuktikan bahwa dirinya mampu menyelesaikan masalah kerajaannya dengan kekuatannya sendiri. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.